Bilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rima atas kedatangannya ya di perpustakaan. Nah, di sini kita sepakat untuk kita membicarakan permasalahan yang Bu Rima hadapi tentang pembelajarannya kemarin. Apa Bu Rima kemarin permasalahannya? Kalau untuk matematika, selama saya mempelajari dan bertemu dengan siswa, siswa itu merasa bahwa matematika itu pelajaran yang sulit dan menjadi momok. Jadi belum apa-apa udah kayak menyerah duluan gitu. Jadi memang menurut saya juga seperti ya Bu, matematika itu sebuah momok yang mana harus dihadapi juga Bu. Nah, apakah Bu Rima sudah melakukan penanggulangan atau misalkan mempunyai jalan keluar dalam mengatasi itu? Ya kalau saya mengantisipasinya membuat pembelajaran itu lebih menarik. Oke, pembelajaran lebih menarik ya Bu ya? Ya, kontekstual dan kalau bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Juga karena tipe karakteristik anak-anaknya itu kinestetik ya, jadi kita gunakan sebisa mungkin kita kaitkan materi itu dengan proyek atau proyek. Nah, besok kan Bu Rima akan melakukan pembelajaran ya. Nah itu tujuannya yaitu adalah itu tadi ya Bu ya, membuat matematika itu menjadi lebih menarik dengan melakukan pembelajaran di kelas yang menarik bagi siswa atau dengan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang mana bisa diakhiri dengan sebuah proyek seperti itu. Hasil produknya. Iya. Nah, kemarin saya sudah melihat sekilas tentang RPP-nya ya, itu ada tujuannya pembelajaran itu ada dua alasannya. Nah itu apa saja itu? Kalau untuk materi bangun ruang sisi datar, peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur dari bangun itu sendiri. Unsur-unsur ya Bu. Unsur dari bangun itu sendiri. Terus yang kedua, siswa dapat membuat jaring-jaring dari bangun datar. Jadi mengetahui unsurnya, setelah itu membuat jaring-jaring. Oke, selanjutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai Bu. Jadi tadi kan sudah ada tujuannya, terus areanya pengembangan yang hendak dicapai, yang mana pembelajaran itu akan menarik siswa. Ya, yang pertama itu tadi ya, diferensiasi dalam pembelajaran. Jadi yang diambil adalah kontennya, di mana siswa akan menyesuaikan sumber belajarnya. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik dari siswa tersebut. Ada yang menggunakan fasilitas gawai, buku, maupun nanti ya semuanya project ya, berujung ke project semua. Jadi bisa ada alat peraganya juga ya Bu ya, yang khusus bagi misalkan ada yang kan kebanyakan tadi dikatakan kinestetik ya, itu sangat menarik sekali. Yang pertama ada pembelajaran diferensiasi. Nah selanjutnya apa Bu yang menjadi area pengembangan? Apa itu namanya? KSE, itu Pak tadi Pak KSE. KSE yang kompetensi sosial emosional. Nanti akan diselingi supaya anak-anak itu bisa konsentrasi dalam pembelajaran dan lebih semangat, itu dengan text breaking berupa tebak gambar. Tebak gambar dalam kata. Jadi ada selingan ya, ada ya ice breaking namanya ya Bu ya, bahasa Inggrisnya itu, biar anak-anak menjadi lebih semangat kembali, bisa juga nanti fokus seperti itu. Nah selanjutnya apakah ada lagi Bu untuk area pengembangan yang tidak dicapai? Diharapkan dalam pembelajaran ini siswa mendapatkan atau mempunyai sikap yang positif ya. Pertama itu kerjasama. Iya, kerjasama
bersama itu tercipta dalam ini ya, kelompok ya. Dalam kelompok. Yang kedua, siswa bergotong royong. Oke, ada gotong royongnya. Yang terakhir, mandiri. Itu sekali. Ya, ada 3 yang Bu Rima sebutkan, ada yang gotong royong, ada kerjasama, dan ada kemandirian di situ. Nah, itu sangat cocok sekali jika dipakai dalam sebuah proyek ya Bu. Apakah ada lagi atau cukup 3 ini yang tidak dikembangkan? Apa ada tambahan lagi misalkan apa atau sebenarnya bisa Pak, bisa kreatif dan bernalar kritis. Termasuk semua sebenarnya nanti itu kalau yang bernalar kritis itu nanti kita bisa memberikan soal-soal HOTS mengenai apa namanya ruang sisi datar. Karena sekarang kan soal-soal ASPD mengacu semua ke literasi numerasi. Nah, berarti apa namanya, identifikasi yang dijadikan Bu Rima untuk melakukan pengembangan itu ada 3 itu tadi ya Bu ya. Terus untuk rencananya nah itu tadi juga sudah disebutkan bahwa pembelajaran diferensiasi itu nanti masuknya ke konten. Jadi ada sebenarnya ada 3 tapi Bu Rima masuk ke konten seperti itu. Terus KSE itu memang banyak sebenarnya, ada di misalkan sikap kita saat berdoa, terus pas breaking itu tadi juga bagus sekali. Dan yang terakhir tadi ada tentang sikap positif atau yang bisa kita kenal bisa mengimbaskan budaya positif dari guru ke anak ya Bu. Nah, selanjutnya Bu yang terakhir, kira-kira kita dapat melakukan apa namanya observasi kelas kira-kira apa? Karena menyelesaikan jadwal mungkin minggu depan. Oke, berarti akan kita laksanakan minggu depan ya Bu. Insya Allah sangat bisa, dan nanti kita lihat saat apa namanya konsultasi kelas, dan nantinya akan kita tindak lanjut itu. Terima kasih atas waktunya Bu Rima. Apakah ada yang perlu disampaikan kembali? Oke, terima kasih. Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Adinda Felika. Hadir. Afik Naufal. Hadir. Bunga Rania. Hadir. Cynthia. Hadir. Fadil. Fadil sakit kok. Enggak. Oke. Fatika. Kita hari ini akan belajar tentang bangun sisi datar. Oke. Pernah dengar? Pernah. Kelas berapa? Kelas SD. Di kelas berapa? 6 atau 5? Ya. Banyak. 5 di kelas 5. Nah, dulu yang kalian pelajari bangunnya ada apa aja? Siapa? Tunjukkan. Apa? Balok. Terus? Tabung. Bus. Tabung. Tabung. Aku Bu. Rucut. Ya, Rucut. Aku rucut. Krisna segitiga. Prisma segitiga. Nah, sebenarnya bangun ruang itu apa sih, Kak? Bangun yang mempunyai ruang. Ya, bisa. Bangun yang mempunyai ruang atau disebut bangun 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Jadi sebenarnya betul ada volumenya, betul ada isinya, betul ada ruangannya juga, betul. Tapi yang dimaksud 3 dimensi itu dia punya titik, terus ya titik sudut, terus apa lagi? Cari jauh. Panjang,
Volume. Siku-siku. Nah, bangun datar itu terdiri dari bangun apa? Susunannya itu bangun apa? Bangun ruang sisi datar itu terdiri dari bangun datar. Nah, letak seperti apa sih? Contohnya 1 persegi, 2 bangunnya bangun datar, persegi panjang, lingkaran, segitiga, Belah ketupat. betul, belah ketupat, layang-layang, Lingkaran. wih, bagus, lingkaran. Terus berarti nah, tadi kan kalian bilang ada bangun datar dan bangun apa? Ya boleh, jajan gejak boleh. Tak tuliskan dulu ya. Belah ketupat. Terdiri dari apa aja tadi kak? Coba Miss Rima tanya, kalau kubus di kehidupan sehari-hari ini apa ya contoh bedanya? HP meneh. Kotak. Kotak. Kardus. Lemari. Yang apa sih kalau kubus tuh? Kardus. Sisinya apa yang Mbak Baham? Apa barang-barang yang digunakan sehari-hari apa coba? Kardus. Rubik. Itu namanya contoh dari kubus. Apa lagi kak yang kedua? Kalau balok contohnya apa? Lemari. Betul, terus kulkas, HP ya bener. Terus Balok. kompor, iya betul, kompor karena panjangnya tidak apa lagi yang di sini. Papan tulis. Proyektor. Ya proyektor. Meja ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Namanya apa? Tonu. Itu contohnya. Terus kalau limas apa nak? Apa? Kehidupan sehari-hari apa coba kalau limas? Atap rumah bisa. Yang di Jalan Parang itu siapa ya kira-kira? Berkat. Bawah piramid. Oke betul. Sekarang yang terakhir prisma. Apa itu prisma? Bangun prisma seperti apa? Kalau kalian kemah tuh menggunakan apa? Air. Namanya atap rumah. Oke. Jadi hari ini kita akan membuat proyek tentang apa nak? Bangun. Tadi kan kalian sudah bisa menjawab. Ada sisinya, ada apa titik sudutnya, ada rusuknya. Nah nanti kalian akan buat ini namanya apa kalau dibuka ini namanya? Jaring. Jadi sebenarnya materi bangun ruang sisi datar itu menggunakan materi yang prasyarat, namanya materi prasyarat, materi yang harus dipelajari sebelum mempelajari ini. Apa materinya? Bangun datar. Kenapa? Karena ini tersusun dari persegi. Ini tersusun dari persegi panjang. Ini juga sama, ini dari apa sih? Lima. Segitiga. Ya tersusunnya dari segitiga, bangunnya bangun prisma. Ini namanya Oke. Jadi kalian harus bisa mengukur. Coba Miss Rima tanya, kalau ukur dari 0 apa 1? 1. Kosong dari 1. Nah inilah penyakit-penyakit yang ditemukan di SMP Muhammadiyah dan gimana?
Banyak yang kakak tingkat kalian itu umurnya dari 1, yang benar dari 0. Oke. Sekarang kita berkelompok dulu boleh? Biasanya dibagi sama gurunya atau sendiri-sendiri? Baik. Sampai 4 orang ya. Silakan berkelompok. Kita hitung sampai 3. 1. Aku yang sama. 2. 3. Itu berempat ini sama siapa? Oke. Ya cowok-cowok. Balik aja. Sini balik aja. Yang kalian bareng-bareng nak. Ya. Sudah sama siapa? Belakangnya. Ayo satset. Woi, ya kamu yang ke sana. Jadi anak-anak, menurut karakteristik yang Miss Rima dapatkan dari kemarin itu apa kan? AGCU ya? Kalian pernah pakai tes itu ya? Jadi ada beberapa karakteristik siswa dalam proses pembelajaran. Yang sebelah kanan menggunakan HP ya, bisa menggunakan YouTube, sumber belajarnya boleh, internet boleh. Yang tengah kalian menggunakan referensi buku paket. Oke, nanti bisa melihat juga pinjam di perpus ya dengan buku paket yang kalian punya, jadi bisa di-compare. Untuk yang sebelah kiri, cowok-cowok ini bisa menggunakan sumber media belajar HP juga. Gitu? Bisa lewat internet atau YouTube. Di pembelajaran ini diharapkan ketika kalian menjalani proses pembelajaran, kalian akan membentuk atau mempunyai jiwa satu gotong royong. Dengan cara apa? Membantu di kelompoknya. Kedua, kerja sama. Apalagi, diharapkan kalian mempunyai sikap itu dalam pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Itu ya.
dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jaring-jaring bangun ruang. Perkenalkan sisi data. Perkenalkan nama saya Adinda Melika Aurania. Saya Reniana Nurmala Dewi. Saya Nana Dani. Menerangkan tentang bangun data. Yang pertama, yang pertama balok jumlah sisi 6, yang telah rusuh 12, jumlah sisi 8, rumus kolom P kali L kali D, rumus luas permukaan panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar. Yang kedua, Namanya tadi tidak sudah ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat teman-teman.